Silakan. 2 menit dari sekarang. 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Pada dasarnya hal ini sesuai dengan tujuan, sasaran, misi dan visi kami. Dengan konsep yang kami gagas, Jakarta Young Entrepreneur Business Center, di mana kami ingin menjadikan dan mensejajarkan BPD HIPMI Jaya dengan atau sebagai mitra strategis pemerintah DKI Jakarta. Serta kita ingin mengoptimalkan jaringan-jaringan usaha dari anggota-anggota HIPMI Jaya. Memperluas akses informasi secara profesional, secara maksimal, baik eksternal maupun internal. Artinya, sebagai positioning itu, HIPMI Jaya nanti menjadi mitra strategis dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Maka akses dan kesempatan-kesempatan berusaha itu akan sangat terbuka luas. Nah, di sini setelah akses itu di HIPMI Jaya atau anggota untuk HIPMI Jaya untuk sama-sama mempelajari kebijakan-kebijakan atau regulasi tersebut, dan sama-sama seperti yang saya sampaikan tadi adalah kita harus sama-sama memberikan manfaat dulu untuk anggota HIPMI Jaya. Artinya ke depan kita meningkatkan bisnis anggota HIPMI Jaya dengan memfasilitasi baik mereka untuk masuk. Masih 30 detik ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk para kandidat. Ya, selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan nomor urut 2 ya. Silakan Ardan. Pertanyaan kedua, siapa yang mengantongi? Nomor urut 2, Ibu Yuka Yurika. Baik, ya, ini dengan pertanyaan penyanggah siapa ya mungkin sebelumnya? Ya. Penyanggahnya adalah Papang ya. Silakan disimak ya nanti jawabannya Ibu Yurika. Baik, saya langsung saja. Pertanyaan kedua untuk Ibu Yuka Yurika. Rencana belanja APBD DKI Jakarta 2014 ini di angka sekitar 60. Silakan ditanggapi oleh Mas Pang. Gak enak ya Mas Pang. Ya. Pang Agung Pamungkas. Bapak aja boleh Mbak Rahma. Silakan Mas Papang. Iya, terima kasih sahabat Caketum Yuka Yurika atas jawabannya. Sanggahan atau sedikit pendalaman dari saya, bagaimana Caketum Yuka Yurika melihat peran UMKM sendiri yang berhubungan langsung dengan APBD Pemprov DKI. Apakah memang Pemprov DKI itu dalam menganggaran APBD itu akan berhubungan langsung dengan para UMKM dalam menjalankan bisnisnya, atau memang ada strategi khusus agar pemain-pemain UMKM ini mendapatkan manfaat yang real dan konkret dari anggaran itu? Terima kasih. Baik. Yang kita tahu UMKM kan menyerap lapangan pekerjaan yang paling besar di dalam APBN, di dalam APBD maksudnya. Untuk saya langkah konkretnya adalah memberikan peluang atau memberikan porsi, baik itu bentuk proyek atau bentuk pekerjaan kesempatan-kesempatan tender atau pekerjaan untuk yang berhubungan dengan APBN terhadap pelaku UKM atau UMKM di Jakarta. Mungkin juga DKI Jakarta atau pemerintah Provinsi DKI Jakarta kita harapkan juga dapat membuka sentra-sentra UMKM yang lebih lagi untuk pengembangan dan pembinaan-pembinaan terhadap apa yang dilakukan oleh yang sudah dilakukan oleh pelaku-pelaku UKM sekarang. Jadi lebih dibimbing lagi, lebih dibina lagi. Dan lambaian tangan maka terpuaskan nafsuku, tapi ku bukan raja, ku hanya orang biasa yang selalu dijadikan alas kaki para sang raja. Aku hanya bisa menahan dan melihat, membayangkan dan memimpikan untuk menjadi seorang raja.
adalah bagian dari organisasi Himpunan Pengusaha Muda HIPMI yang menaungi area Jakarta Raya. HIPMI didirikan atas dasar kesadaran bahwa diperlukan sebuah wadah yang dapat menampung dan menghimpun aspirasi pengusaha muda di Indonesia. Bagi para pengusaha muda, marilah bergabung di HIPMI Jaya untuk melakukan perubahan Jakarta lebih baik. Bisa nggak sih pekerjaan yang sebegitu banyak mengubah kepribadian seseorang? Cara mengetahui kepribadiannya itu bisa dengan seperti ini. Kita bagi ruang. Tentunya juga ada penyakit-penyakit tadi kurang bersihnya makanannya. Aku sering kena. Aku sering kena nih. Katanya penyakit berkurang menjadi 555.410 dari jumlah 580.511 di tahun 2010. Itu artinya pengurangan 25.000 pengangguran dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, bagaimanakah menurut Anda peranan apa saja yang bisa diambil oleh HIPMI Jaya untuk ikut serta mempercepat perkembangan usaha mikro kecil menengah UMKM di Jakarta Raya ini yang sekiranya bisa menyumbang paling tidak 20 hingga 30% dari pencapaian yang telah dicapai oleh pemerintah. Silakan Pak Gernando, waktunya 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Menurut saya mengenai sektor UMKM ini sangat menarik karena di HIPMI Jaya sendiri menurut data mayoritas memang saya dulu juga kebetulan pernah melakukan kegiatan untuk pendekatan kepada UMKM di mana kami pada saat itu mendekati pusat industri kecil yang ada di daerah Jakarta Timur. Kami mengajak mereka bagaimana mereka untuk dapat mengenal istilah brand karena banyak dari mereka masih usaha-usaha kecil yang memang mereka belum tahu padahal produk-produk mereka sangat bagus sekali dan saya melihat hal-hal seperti itu perlu lebih terukur lagi disentuh kepada para kantong-kantong UKM tersebut sehingga mereka knowledge mereka lebih tahu lagi bagaimana untuk dapat meningkatkan daya saing mereka baik secara global atau mungkin bahkan internasional. Saya rasa seperti itu Teh Iko. Iya, sama mungkin tambahan lagi ya. Saya akan memberikan tambahan. Maksud saya selain pendampingan kepada UKM dan pelatihan, mungkin didampingi itu harus sampai dia naik kelas. Berarti dari dia kecil, menengah, syukur-syukur kita bisa langsung ke level yang nasional. Jadi tidak hanya pendampingan aja, tetapi pengawalan itu mereka biar sampai levelnya lebih tinggi dari yang sekarang. Ya, itu artinya sebenarnya program itu sudah bisa dilakukan dari sekarang ya sebagai ketua BPC, tidak usah menunggu sebagai ketua umum HIPMI Jaya dulu ya Pak Gernando ya. Mestinya sudah ada hasilnya mestinya dong ya sebagai ketua BPC ya. Oke, tepuk tangan untuk kedua kandidat. Baik. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 4. Siapa yang memegang pertanyaan nomor 4? Mas Silakan. Ramada tahu ya? Ya Pak Ramada, dengan disanggah oleh siapa Mas? Oleh Mas Papang. Baik. Mas ya. Baik. Tanya Risi Wahab. Oh, disanggah oleh Mas Risi Wahab. Iya, silakan Pak Risi Wahab yang akan Risi Wahab akan menyanggah. Disimak jawaban Pak Ramadato ya. Silakan pertanyaannya Ardan. Baik. Industri kreatif didefinisikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memberdayakan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Industri kreatif ini sangat penting karena telah memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan terhadap PDB, penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, iklim bisnis yang positif, pembangunan citra dan identitas bangsa berbasis pada sumber daya yang terbarukan, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa dan memberikan dampak sosial yang positif. Nah, pada periode 2009-2014, industri kreatif harus mendevelop manusianya dulu sebelum kita bisa membuat satu produk yang unggul. Gitu. Jadi pelatihan itu sangat penting. Kenapa? Karena saya rasa industri kreatif ini potensi sangat besar ke depan. Market kita besar. Dan di sini dilihat ada industri mobile application, ada periklanan dan lain-lain. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan internasional melihat Indonesia sebagai market. Saya ada kenal satu kawan, dia berasal dari Barcelona. Mereka membuat suatu produk aplikasi, mobil aplikasi. Saat mereka mau mulai bisnis, mereka melihat
pasar mana yang akan mereka masuk duluan. Dan ternyata mereka decide Indonesia, karena menurut survei mereka, Indonesia negara terbanyak teraktif masyarakatnya dalam menggunakan mobile aplikasi. Dan akhirnya yang mengagetkan saya, mereka memutuskan untuk pindah ke Indonesia untuk mendevelop industri itu di Indonesia. Artinya apa? Persaingan kita udah internasional, jadi kita mesti siap dalam menghadapi ini gitu. Dan saya lihat satu teman-teman pelaku industri kreatif di Indonesia adalah apa? Cara berpikir mereka masih sebagian besar masih nasional, dalam arti saat mereka mendevelop produk, mereka melihat marketnya hanya Indonesia, 30 bukan detik lagi. luar negeri. Dan juga saya rasa pemerintah khususnya mesti memberikan dukungan terhadap pelaku-pelaku industri kreatif lokal. Contohnya industri perikanan, iklan. Banyak perusahaan-perusahaan maupun pemerintah saat mereka mau membuat iklan, mereka lebih prefer terhadap perusahaan-perusahaan yang kerjasama dengan negara-negara luar yang memang sudah lebih unggul daripada kita. Itu akan saya coba jalankan, dan saya yakin dengan networking yang saya miliki, saya bisa untuk melakukan itu. Terima kasih. Baik. Gimana jawabannya? Ya, waktunya masih ada, saya mungkin ada langkah konkret lainnya ini, tapi sudah habis lah. Sudah habis, sudah Baik, habis, itu sudah tadi habis. jawaban dari kandidat Rama ya, nomor urut 4. Selanjutnya adalah pertanyaan kelima ya. Kelima. Ini siapa yang mengantongin pertanyaan kelima? Nah, Mas ini Papang, Mas ya. Papang ya. Disanggah oleh? Oke, Mas Iya, Rama. Mas Rama diperhatikan juga ya, dan nanti akan disanggah. Pertanyaannya sebagai berikut. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mendongkrak penggunaan produk-produk dalam negeri, baik melalui penerapan berbagai macam regulasi teknis dan tata niaga untuk pengamanan pasar dalam negeri, serta program-program promosi seperti kampanye cinta produk dalam negeri, sosialisasi produk dalam negeri maupun pameran-pameran. Peningkatan kemampuan industri dalam negeri harus dipacu. Menurut Menperin, hal tersebut penting dilaksanakan untuk mengukur kemampuan industri nasional dalam menghadapi dinamisme persaingan industri secara global. Menperin mengajak kepada semua pihak agar terus memberikan dukungan untuk meningkatkan daya saing melalui optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dengan ketika kita melakukan promosi terhadap produk-produk kita, dan kita mengangkat produk-produk Indonesia menjadi sesuatu hal yang di mata masyarakat sesuatu yang asik, saya yakin bahwa produk Indonesia akan dicintai dari ujung Sabang sampai ujung Merauke. Baik, tepuk tangan untuk kandidat Papang. Ya. Luar biasa ya. Itu selanjutnya kami beri kesempatan kepada Mas Rama. Silakan, waktunya 1 menit dari sekarang untuk menanggapi. Terima kasih. Mengenai produk lokal ya, saya juga sangat mendukung untuk kita semua cinta produk Indonesia dan menggunakan produk Indonesia. Tapi ada satu juga kadang-kadang kendalanya. Ini produk asing banyak datang ke Indonesia, apalagi produk dari Cina. Ya. Kita cinta sama produk Indonesia, cuman saat ngomongin harga, kadang mereka jauh di bawah kita. Jadi kita cinta produk itu, cuman kita juga bingung harga. Nah, itu kira-kira gimana menurut Cak Ketum Papang untuk menghadapi isu itu? Baik, terima kasih. Baik. Silakan jawab. Iya. Mas Papang, 1 menit dari sekarang. Ya, terima kasih Cak Ketum Rama yang juga asik. Tapi saya tetap sahabat Anda. Oh iya. Pasti. Asik dan bersahabat. Baik, silakan. Kita lihat produk kopi. Produk kopi yang keluar dari binatang luwak. Di Jepang harganya bisa 20 kali lipat. Padahal di Indonesia lebih murah. Itu juga karena promosi. Dan promosi itu butuh repetition atau pengulangan demi pengulangan demi pengulangan. Tidak mungkin dalam sekejap langsung semua berubah. Nah, makalah kita pengusaha muda punya kewajiban yang tinggi untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita memakai produk dalam negeri. Jadi ketika itu terjadi, semua orang akan jadi role models. Orang-orang yang baik itu pengusaha muda, baik itu pelaku pasar akan jadi role models. Itulah makanya ekonomi kita baik mikro secara makro, dia akan bergerak dengan sendirinya karena ada rasa hasrat tadi. Hasrat karena terlibat dalam promosi itu. Jadi saya rasa harga murah dan mahal itu akhirnya orang akan lebih pilih mana yang lebih baik buat dirinya. Baik, tepuk tangan untuk kandidat
Pak. Sudah ya? Nggak ada ditanggapi lagi ya? Sudah selesai Sudah, ya cukup tadi ya? waktunya. Jadi bukan hanya promosi saja ini ya, kualitas juga mungkin ya. Baik, kita akan selanjutnya apa ini Ardan? Setelah sudah ada 5 pertanyaan yang kami bacakan ya, audiens tadi sudah menyimak bagaimana ini para kandidat sudah menyampaikan dan bagaimana kandidat lain mengkritisi pendapat kandidat lainnya. Selanjutnya kita akan memberi kesempatan kepada audiens ya Ardan ya untuk bertanya. Silakan. Wah, ini banyak sekali. Banyak sekali ya. Silakan ada bentuknya mungkin satu dulu ya. Yang paling cepat tadi angkat tangannya. Atau silakan Ardan mungkin. Oke. Mungkin ada mic yang bisa diberikan. Kita pergi ke ya, sebutkan nama ya. Nama. Ya, waktunya 1 menit ya, jangan panjang-panjang jawabannya juga nanti. Selamat malam semua para caketum. Selamat semua malam. para kakanda saya. Di sini saya David dari 2011 dari BPC Jakarta Selatan. Ingin memberi pertanyaan kepada seluruh Jakarta Pusat, sorry. Sorry Kanda. Silakan pertanyaannya. Satu pertanyaan saya. Ya, Silakan. tenang. Saat ini banyak sekali dana-dana CSR yang dapat digunakan untuk sebenarnya untuk diprioritaskan untuk UKM. Betul. Apakah dari satu-satu Caketum ini sudah menerapkan dana CSR itu secara pribadi perusahaannya